bintang ale keker bulan pakai ngacenor koning kakak elang ale saja jauh pacamunakan long alon lea letus kempeng atus tucak tujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ilmila Kalisa Putri. Saya berasal dari SDN Juncangcang 5, Kabupaten Pamekasan. Hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal-usul Dengkah. Cerita ini saya baca dari buku yang berjudul Mozaik Careta dari Madura yang ditulis oleh Iqbal Nurul Azhar dan kawan-kawan. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, kira-kira tahun 1683, di desa Larangan Tokol, Kabupaten Pamekasan, hiduplah seorang lelaki yang bernama Kiai Moko. Konon, nama Ki Moko ini adalah nama julukan. Nama sebenarnya adalah Raden Widyo Kenomo, seorang bangsawan dari Kerajaan Sumenep. Ia dikenal sebagai Ki Moko karena pada suatu ketika ia pernah membantah perintah atau dalam bahasa Madura yang artinya mogok dari kerajaannya untuk kembali ke keraton setelah menuntaskan misi pentingnya. Namun Ki Moko lebih memilih untuk tinggal di tempat ia berada saat itu karena ia ingin menuntaskan misinya untuk menyebarkan agama Islam. Ki Moko adalah seorang lelaki yang sangat baik sekaligus dermawan. Selain berdakwah, ia juga memiliki hobi, yaitu memancing. Setiap kali ia mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, ia selalu membagikan kepada tetangga dan para santrinya. Nah, teman-teman tahu tidak? Ki Moko memiliki satu kebiasaan unik, yaitu setiap kali ia membagikan ikan-ikan tersebut, terlebih dahulu ia mengambil mata ikan itu dan menyimpannya dalam sebuah tabung bambu. Suatu ketika cuaca di desa itu berubah menjadi buruk. Angin berhembus kencang. Masyarakat menyebutnya dengan nama badai hujan. Karena kediaman Ki Moko dekat laut, pada waktu itu ia dapat melihat ada sebuah kapal yang hancur dan di dalamnya masih terdapat seorang lelaki yang ikut terdampar pinggir laut. Ki Moko lalu bergegas untuk menolong laki-laki itu dan membawa ke rumahnya dengan keadaan tidak sadar. Setelah laki-laki itu sadar, ia menceritakan tentang dirinya, bahwa ia adalah nelayan sekaligus pedagang ikan yang berasal dari ujung pandang. Ia merasa sangat sedih karena selain kapalnya hancur, ia juga tidak mempunyai apa-apa lagi untuk berdagang. Selain menceritakan tentang dirinya, ia juga menceritakan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh kerajaannya. Rajanya Sultan Makassar sedang dirundung kesedihan karena putrinya Raden Ayu Aisyah sedang mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Mendengar hal ini, Ki Moko terpanggil hatinya untuk mengobati Raden Ayu Aisyah.
sekaligus membantu laki-laki itu untuk pulang ke ujung pandang. Lalu Kimoko dan laki-laki itu berlayar mengarungi lautan dengan hanya membawa beberapa pakaian dan tabung bambu yang berisi mata ikan. Sesampainya di ujung pandang, Kimoko diantarkan laki-laki itu untuk menemui sang raja. Ampun raja, hamba membawa tabib untuk mengobati sang putri. Siapa laki-laki itu? Hamba Kimoko, hamba berasal dari Madura. Hamba ingin mengobati sang putri. Baiklah, jika kau sanggup untuk mengobati putriku, akan kuberikan hadiah kepadamu. Pengawal, antarkan Kimoko ke kamar sang putri. Lalu Kimoko mengobati sang putri. Ia membacakan sholawat sambil mengusap wajah sang putri dengan perlahan. Tiba-tiba raja memanggil Kimoko. Kimoko, kemari kau. Apa yang telah kau lakukan terhadap putriku? Putriku sekarang sudah sembuh. Untuk menepati janjiku, akan kunikahkan kau dengan putriku. Kimoko merasa sangat bahagia. Sekaligus ia bingung dengan tawaran ini. Ia bahagia karena dapat menikah dengan sang putri. Namun, ia merasa sangat bingung karena tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan mahar di pernikahannya nanti. Aku hanya memiliki pakaian ini. Jika aku gunakan pakaian ini untuk mahar di pernikahanku, sungguh sangat memalukan sang raja. Begitu juga dengan bambu ini, sungguh tidak layak. Ketika tanggal pernikahan Kimoko sudah dekat, ia memasrahkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Sepanjang waktu, ia selalu berdoa untuk yang terbaik untuk dirinya dan kehidupannya. Pada saat akad nikah dilaksanakan, dengan perasaan tidak menentu, Kimoko menyerahkan tabung bambu yang berisi mata ikan. Disaksikan bersama-sama di acara itu. Tabung bambu itu pun dituang. Sungguh ajaib. Maka jatuhlah butiran-butiran permata yang sangat indah. Kimoko merasa sangat terkejut. Sekaligus ia bahagia karena doanya sudah dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Beberapa hari kemudian, Kimoko mengajak istrinya untuk pulang ke Madura. Oleh olang para ona ala jara, oleh olang ala jara kamatura. Namun sayang, ketika mereka menginjakkan kaki di Pulau Madura, terutama di desanya sendiri, sedang mengalami kekeringan. Para warga sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Hari-hari indahnya bersama istrinya terpaksa ia lewati dengan penuh perjuangan. Namun mereka selalu bergembira. Beberapa saat kemudian, kegembiraan itu berubah menjadi kerisauan. Hal ini dikarenakan karena tersirat kabar bahwa rombongan kesultanan akan datang untuk menemui Kimoko. Kimoko merasa sangat risau karena ia tidak mempunyai kebutuhan untuk menyambut rombongan kesultanan.
untuk mendapatkannya. Kimoko merasa sangat gundah. Perasaan kesal dan marah jadi satu, sehingga ia tidak tenang. Apa yang harus kulakukan? Sabar, Kakanda, sabar. Ini ujian. Kita pasrahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Tapi aku masih tidak tenang. Dalam kekalutan hatinya, Kimoko memutuskan untuk bertirakat. Saat bertirakat itulah ia dituntun untuk mengambil tongkat yang ia biasa gunakan untuk memancing. Ia lantas menancapkan tongkat itu ke tanah. Tak lama kemudian, keluarlah api yang menyembur dari dalam tanah. Beberapa saat kemudian, keluarlah air yang mengalir. Kini, dengan adanya api dan air yang mengalir, lengkap sudah kebutuhan Kimoko untuk menyambut rombongan kesultanan. Sampai saat ini, api tersebut tidak pernah padam, sehingga masyarakat Madura menyebutnya dengan nama Tengkah, yang artinya tempat kediaman Kimoko. Sampai saat ini, Tengkah merupakan salah satu objek pariwisata di Kabupaten Pamekasan. Sekian cerita dari saya. Kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini, bahwa jika kita terus berusaha dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kita diberi jalan menuju kesuksesan. Serena serekoning rokok opet atale merah. Serena buleta oning salalopot nyoon sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.